Terpojok. Ngaku jadi korban pelecehan, kenapa Putri Chandrawati tidak visum? Kuasa hukum Putri jawab begini. Sidang Ferdy Sambo. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mengaku menjadi korban pelecehan seksual di Magelang dan menuduh Brigadir Yosua Huta Barat sebagai pelaku. Namun Putri Chandrawati tidak pernah melapor ke kepolisian di dalam wilayah hukum lokasi kejadian dugaan kekerasan seksual tersebut. Selain itu, juga tidak melakukan visum untuk bukti yang bisa digunakannya untuk menjerat terduga pelaku pelecehan. Visum et repertum merupakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir dari seorang korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian, yang dinyatakan dokter setelah memeriksa korban. Febri Diansyah, pengacara Putri Chandrawati, pada program Dua Sisi di TV One mengatakan, hal itu tidak dilakukan karena adanya beban psikologis yang berat pada kliennya. Korban kekerasan seksual itu punya beban psikologis yang sangat berat. Kriminolog pasti sangat memahami itu, ungkap Febri Diansyah. Mantan juru bicara KPK tersebut menjelaskan, Putri Chandrawati tidak bisa menjelaskan apa yang dialami dalam peristiwa itu ke publik. Tapi dia sudah menjelaskan kepada penyidik secara detail, kata Febri. Pada peristiwa yang disebut pelecehan itu, ada yang selama ini dianggap kejanggalan besar, yakni adanya pertemuan empat mata antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Pertemuan antara dua orang itu berlangsung tertutup di dalam kamar, yang disebut lokasi pelecehan. Putri dan Yosua sekitar 15 menit di kamar itu. Pertemuan atas inisiatif istri Ferdy Sambo tersebut. Di acara yang sama juga, kriminolog Monica Margaret memberi pemahaman, korban pelecehan seksual akan mengalami trauma. Ciri lain dari korban pelecehan adalah ada rasa takut yang besar, dan enggan kembali untuk bertemu dengan pelakunya. Namun dia tidak mau menyatakan bahwa Putri Chandrawati tidak benar telah jadi korban kekerasan seksual. Monica Margaret menyebut, untuk benar-benar bisa memastikan adanya pelecehan, haruslah di ruang sidang. Harus dibuktikan siapa yang mengawali jadi pelaku, siapa yang mengawali akhirnya jadi korban, terangnya. Dijelaskannya, korban pelecehan tidak harus perempuan. Laki-laki juga bisa jadi korban, dan semuanya harus dibuktikan ilmiah. Untuk kasus ini karena tidak ada visum, kata Monica, maka di persidangan haruslah dibawa bukti konkret, supaya tidak jadi gunjingan, dan korban bisa mendapatkan haknya. Febri Diansyah kemudian memberi argumen soal pertemuan empat mata antara Putri dengan Yosua di dalam kamar. Dia beri alasan, saat itu Putri Chandrawati melihat situasi di rumah Magelang yang kala itu dianggap tidak kondusif. Bu Putri berpikir situasi malam itu, sampai kembali nanti ke Jarus betul-betul bisa terkontrol, Febri beri penjelasan. Dia mengatakan hal itu sudah ada di dalam berkas perkara. Ada di berkas perkara, di sana kelihatan bahwa ada situasi yang dicegahnya, ujarnya. Di tempat dan acara yang sama, Martin Lucas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, mengatakan, masih hadirnya narasi pelecehan seksual ini disengaja pihak terdakwa, bukan karena ada peristiwanya. Walaupun anak klien saya sudah mati, harus dicari-cari kesalahannya, supaya ada alasan pembenar mereka melakukan eksekusi, pembunuhan, ungkap Martin. Martin tidak meyakini Putri Chandrawati telah jadi korban kekerasan seksual, melihat dari ciri-cirinya, serta tidak ada bukti konkret. Satu-satunya bukti, ucap Marty, hanya dari pengakuan Putri Chandrawati saja. Sementara saksi Susi dan Kuat Maru mengaku tidak melihat adanya pelecehan di Magelang. Demikian juga bukti lain, misalnya hasil visum, yang tidak bisa ditunjukkan. Sementara terkait dokumen hasil pemeriksaan psikolog forensik atas psikologis Putri, menurutnya karena depresi dilaporkan ke polisi. Kalau pemeriksaan psikologi forensik itu dilakukan saat sudah menjadi tersangka, saya duga karena mereka sudah tersangka, jadi kadar depresinya meningkat, ucapnya. Dia menyebut, 1 atau 2 hari setelah pembunuhan Brigadir Yosua, masih ada acara makan-makan antara terdakwa dengan ajudan. Menurutnya itu membuktikan tidak ada kondisi yang depresi sebelum kasus tersebut mencuat. Masih makan-makan, lalu ganti HP ajudan, dan coba melakukan suap, walau uangnya belum dikasih, jelasnya. Adapun Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat merupakan korban pembunuhan di rumah dinas Polri Duren 3046 Jakarta Selatan.